warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Maula, NIM 2306019028 dari Prodi Tadris IPA kelas 6A. Di sini saya akan membahas sedikit tentang teknik mempelajari mikroorganisme. Pokok bahasan kali ini yaitu meliputi teknik sterilisasi media pertumbuhan mikroba, teknik isolasi, dan juga pewarnaan mikroba. Oke, langsung saja untuk pokok bahasan yang pertama yaitu teknik sterilisasi. Nah, sterilisasi adalah suatu usaha atau tindakan untuk membebaskan alat atau media dari mikroba. Hal ini perlu dilakukan agar mikroba yang akan kita amati terbebas dari mikroba lain. Nah, teknik sterilisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara mekanik, fisika, dan juga kimia. Untuk cara mekanik ini dilakukan dengan cara filtrasi atau penyaringan. Untuk yang secara fisika ini dilakukan dengan pemanasan atau pemberian tekanan. Dan untuk yang secara kimia dapat dilakukan dengan pemberian disinfektan. Selanjutnya untuk pokok bahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan media pertumbuhan mikroba. Nah, setiap mikroba melakukan metabolisme untuk tubuh dan berkembang biak. Hal ini pengambilan nutrisi yang berasal dari lingkungan dan proses metabolisme nutrisi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, media dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan konsistensinya. Nah, berdasarkan konsistensinya ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu media cair, media padat, dan juga media setengah padat atau semi solid. Untuk media cair ini digunakan untuk membiakkan mikroba dalam jumlah besar, biasanya untuk keperluan fermentasi dan berbagai uji. Kemudian untuk media padat dibuat dengan menambahkan agar pada media cair, biasanya digunakan untuk membuat biakan murni. Dan selanjutnya untuk media setengah padat atau semi solid ini dibuat dengan menambahkan agar pada media cair dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan agar untuk media padat. Umumnya ini digunakan untuk menguji mobilitas sel. Untuk klasifikasi media yang kedua yaitu berdasarkan komposisi bahan media. Nah, berdasarkan hal ini media dapat dibedakan menjadi 3, yaitu media sintetik, media semi-sintetik, dan media non-sintetik. Untuk media sintetik ini komposisi kimia media diketahui dengan pasti dan ada dalam tingkat kemurnian yang tinggi. Kemudian untuk media semi-sintetik ini media terbuat dari bahan kimia yang dicampur dengan bahan alami. Kemudian untuk media non-sintetik ini media terbuat dari bahan alami dan tidak diketahui dengan pasti komposisi kimianya. Nah, untuk klasifikasi yang selanjutnya ini berdasarkan fungsi. Nah, dalam hal ini media dapat dibedakan menjadi 4, yaitu media umum, media selektif, media diferensial, dan juga media penyubur. Untuk media umum, ini media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba secara umum, misalnya saja media agar nutrien untuk bakteri. Kemudian untuk media selektif, ini media yang mengandung senyawa tertentu dan bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki. Yang selanjutnya media diferensial. Media ini mengandung senyawa tertentu sehingga mikroba yang diharapkan dapat tumbuh dengan menunjukkan perubahan pada media secara spesifik. Kemudian yang terakhir ada media penyubur. Media ini digunakan untuk menumbuhkan mikroba dengan maksud menyuburkan mikroba tersebut. Kemudian untuk pokok bahasan yang selanjutnya yaitu teknik isolasi. Teknik isolasi merupakan proses atau kegiatan memisahkan mikroba dari campurannya sehingga didapatkan kultur murni. Teknik isolasi ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama isolasi pada agar cawan. Nah, isolasi ini dengan cara mengencerkan mikroorganisme. Kemudian ada isolasi pada medium cair. Nah, metode ini juga perlu melakukan pengenceran. Kemudian ada isolasi sel tunggal, di mana dalam hal ini mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair.
pokok bahasan yang terakhir yaitu pewarnaan mikroba. Nah, dalam pewarnaan mikroba ini ada beberapa teknik, yaitu yang pertama ada teknik pewarnaan sederhana. Nah, di mana dalam hal ini hanya menggunakan satu pewarna dan ditunjukkan terutama untuk mengetahui morfologi bakteri. Kemudian ada teknik diferensial. Nah, teknik ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pewarnaan gram dan juga preparat olesan yang telah difiksasi atau dengan cara pemanasan. Yang selanjutnya ada teknik pewarnaan asam basa. Nah, dalam hal ini pewarnaan tahan asam hanya dapat melekat kuat pada bakteri yang mengandung bahan seperti lilin pada dinding selnya. Yang terakhir yaitu ada teknik pewarnaan khusus. Nah, pewarnaan ini ditunjukkan untuk mewarnai dan mengisolasi bagian tertentu dari mikroorganisme seperti endospora, flagella, ataupun kapsula. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.